Hi, how are you kids? I'm really miss you. Okay, so we are going to learn about our new theme for science. Are you ready? Okay, I know that you are ready. So let's check it out. Semua benda yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau disebut juga sebagai volume dan mempunyai massa atau disebut juga sebagai berat. Artinya benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Wujud materi di alam dapat berupa sebagai gas, padat maupun cair. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, zat murni atau tunggal dan campuran. Now, let's talk about zat murni atau tunggal. Zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Contohnya adalah air, garam, gula, emas, besi, dan aluminium. Tahukah kamu, zat-zat yang ada di alam jarang yang dapat ditemukan dalam keadaan murni. Misalnya aluminium. Aluminium diperoleh dari suatu bahan tambang yang disebut bauksit. Bauksit dimurnikan melalui serangkaian proses untuk menghasilkan aluminium. Zat murni atau tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi. Ada dua jenis unsur, yaitu logam dan non-logam. Contoh dari logam adalah perak, besi, emas, platina. Sedangkan non-logam hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah garam, air, dan gula. Nah, campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Sebagai contoh, air teh merupakan campuran dari air matang, serbuk teh, dan gula pasir. Rasa manis di dalam air teh tergantung dari jumlah gula yang dicampurkan di dalamnya. Semakin banyak gula yang dilarutkan, maka air teh akan semakin manis. Next, berdasarkan sifatnya, merata atau tidaknya campuran, zat-zat campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen, dan kedua, heterogen. Oke, yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen sering disebut juga dengan larutan. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Di video tersebut ada segelas air putih, kemudian dituangkanlah di situ 3 sendok garam. 2 sendok, 3 sendok. Kemudian diaduk-aduk. Oke, jadi diaduk sampai menjadi satu. Nah, setelah menjadi satu, ini namanya berubah menjadi larutan garam. Jadi ini yang disebut dengan campuran homogen. Tidak ada endapan yang tersisa. Contoh campuran homogen yang lainnya adalah larutan gula, minuman soft drink, larutan teh, dan larutan susu. Yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak merata. Jadi ketika kita ingin membuat kopi, gula, air panas, kita aduk jadi satu, dan setelah kita minum akan meninggalkan endapan, yaitu ampas kopi yang tersisa. Jadi ini yang disebut dengan campuran heterogen. Selanjutnya ada 3 cara untuk memisahkan campuran, yaitu melalui penyaringan, pengendapan, dan penguapan. Penyaringan merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran zat yang ada di dalam campuran. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan alat untuk memisahkan kedua zat yang berbeda. Alat yang dapat digunakan antara lain kertas, penyaring, kain, ataupun jaring kawat. Yang kedua adalah pengendapan, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan zat yang ada. Pengendapan dilakukan dengan mendiamkan campuran selama beberapa lama hingga terpisah dua bagian yang memiliki massa berbeda. Yang ketiga adalah penguapan, pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contoh peristiwa tersebut adalah pemisahan garam dari air laut.
Setelah air laut dalam petak garam diluapkan dengan sinar matahari selama 7 hari, akan terbentuk kristal garam. Okay, so that's all for today. Don't forget to study and do your